Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia darinya lah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di majelis ini. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Nawaqidul Islam yang masih disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Di bagian muqaddimah ini insyaallah kita akan kembali menyamakan persepsi terkait perkara-perkara penting sebelum kita masuk kepada pembahasan pembatal-pembatal keislaman yang nanti disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini. Baik. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana yang kita ketahui, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Bahkan jika ada orang yang dengan sengaja mencari agama selain agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kelak di akhirat ia termasuk orang yang rugi, tidak memeluk agama Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Setelah kita tahu bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, lalu ketika ada orang yang mencari agama selain Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima. Lalu bagi kita yang sudah memeluk agama Islam, kewajiban kita semua adalah tetap berusaha ada di atas agama ini, berjuang mempertahankan agama ini. Bahkan jangan sampai seseorang dari kita mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Bagaimana yang sering diwasiatkan oleh para dai di muqaddimah khutbah mereka mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau diistilahkan sekarang malah
Islam itu harga mati. Ya. Ya, sampai mati kita menjaga Islam ini. Namun ternyata dalam prosesnya, dalam proses kita memeluk agama Islam ini, ujian dan cobaan itu terus ada. Sehingga meskipun seseorang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, bukan berarti kemudian ditinggalkan begitu saja. Udah, berarti ini beriman. Justru ia akan diuji. Diuji apakah ia jujur dalam imannya, jujur dalam pengakuannya dan keyakinannya. Ini adalah bentuk ujian yang akan senantiasa dihadapi oleh setiap kita. Allah Ta'ala menguji kejujuran kita. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, diuji, benar tidak beriman kepada Allah. Coba diuji dengan harta, misalnya. Coba diuji dengan kemudahan-kemudahan. Apakah ia bersyukur kepada Allah? Apakah ia ingat kepada yang memberinya nikmat tersebut? Atau Allah Ta'ala uji dengan kesulitan dan musibah misalnya. Apakah ia ridho terhadap ketetapan Allah? Apakah ia bersabar menerima ketetapan Allah Ta'ala tersebut? Ya, atau justru sebaliknya, ia justru berburuk sangka terhadap Allah. Nah, ini ujian. Dan ujian ini akan terus ya, ada selama ruh masih di dalam jasad kita. Masuk. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira jika mereka akan ditinggalkan setelah mereka mengatakan kami beriman? Ini apakah mereka berpikir seperti itu? Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, difitnah. Nah, fitnah itu adalah ujian. Nah, fitnah itu kalau bahasa Arabnya ujian atau musibah. Kalau di kita mah fitnahnya itu menuduh ya, tuduhan. Beda makna. Nah, fitnah ini diuji. Bahkan setelah mengatakan kami beriman pun mereka akan tetap diuji. Dan tentunya ujian yang paling berat adalah ujian terhadap agama kita. Bukan berarti diuji dengan kesulitan, musibah itu tidak berat ya. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapinya sebagai hamba Allah Ta'ala. Ketika diberikan nikmat tadi ya, ya ingat bahwa nikmat ini bukan karena kecerdasan kita. Seorang ingat bahwa nikmat yang ada pada dirinya bukan karena kecerdasannya, bukan karena usahanya, tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatannya bukan karena obat tertentu, bukan karena dokter fulan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter, obat itu mah sebab-sebab saja. Usaha, ikhtiar yang kita usahakan. Ya. Dan itu semua adalah ujian. Ya, diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan. Agar terbukti kesungguhan iman setiap kita. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar jangan sampai musibah itu menimpa agamanya. Ya, agamanya itu terkena musibah. Ya, kalau ditimpa musibah fisik mah gitu ya, nggak terlalu berbahaya selama agamanya itu kuat. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, jika agamanya kuat ya, itu akan menguatkan dirinya
dan meneguhkan hatinya di atas Islam. Ya. Kalau agamanya lemah, diuji dengan perkara kecil sekalipun, ia akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa ya. Belum diuji dengan ujian yang wah gitu. Baru yang gitu. Sedikit saja sudah mengeluh. Mengeluhnya bukan kepada Allah lagi. Pada medsos. Status gitu. Jadi seolah-olah ia mengeluhkan ketidakadilan Allah. Ini akibat apa? Akibat musibah. Musibah itu mengenai agamanya. Agamanya lemah. Keyakinannya kepada Allah lemah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Sementara sekarang gitu, perhatian terhadap agama itu tidak lebih besar daripada perhatian terhadap dunianya. Kalau punya, nauzubillah ya, sebagian orang ketika istrinya tidak berhijab, anak perempuannya tidak berhijab, itu biasa saja. Tapi kalau dagangannya sepi, gitu, atau ditimpa kecelakaan misalnya, itu demikian hebatnya ia mengeluh atas masalah-masalah tersebut. Tapi masalah yang sebenarnya yang ia hadapi tadi justru luput dari perhatiannya. Padahal justru musibah dalam agama itu lebih berbahaya. Ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah engkau jadikan dunia keinginan terbesar kami dan pengetahuan kami yang paling tinggi. Ini doa Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti kita disibukkan dengan ambisi-ambisi dunia, sibuk mencari ilmu-ilmu dunia, bukan berarti tidak boleh ya. Tapi yang tidak boleh itu justru membuatnya lalai dari akhirat. Ya. Makanya setiap ilmu itu dikatakan bermanfaat jika ia mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Seorang yang memiliki ilmu dunia, tapi dengan ilmu tersebut ia jadi gitu ya, ia jadi lebih dekat kepada Allah, maka ilmunya itu bermanfaat. Belajar misalnya ilmu perbintangan, kemudian ia meneliti tentang bintang-bintang sampai menyadari bahwa bintang ini sedemikian teraturnya dan yakin bahwa tidak mungkin hal ini terjadi kecuali diatur oleh Yang Maha Kuasa, sampai ia yakin bahwa Allah Maha sempurna dalam mengaturnya. Maka ilmu perbintangan yang secara zahir itu duniawi, itu adalah ilmu yang bermanfaat, mendekatkan dirinya kepada Allah. Baik. Jadi bukan berarti seorang yang sudah memeluk agama Islam ia aman dari ancaman keluar dari agama Islam. Hanya kita kenal banyak para ulama membahas dalam kitab-kitab mereka babun firiddah, sebuah bab tentang kemurtadan. Yang murtad itu artinya kembali kepada kekufuran atau keluar dari agama Islam. Nah, sebagian banyak, bahkan mungkin semuanya, yang lahir dalam keluarga Muslim, yang di sini misalnya, mungkin kalau tidak belajar, kita berpikiran bahwa kan sudah muslimannya murtad gitu. Bukan maknya gitu. Ini waki terjadi real. Apalagi tidak belajar, bisa jadi seseorang itu
melakukan suatu perbuatan yang tidak ia sadari, yang justru itu membuat Islamnya batal. Ini kan bahaya. Ini perkara yang bahaya. Ya. Maka urgensi mempelajari pembatal keislaman setelah memeluk agama Islam ini sangatlah penting ya, bagi kita semua, setiap kita. Jangan sampai ya waliyadzubillah seseorang muslim itu melakukan suatu perbuatan yang menurutnya remeh, namun ternyata itu merupakan salah satu pembatal keislaman. Waliyadzubillah. Padahal yang jadi Yang jadi tolok ukur setiap kita adalah ujungnya. Makanya kalau selama masih hidup mah belum berada di ujungnya, tidak ada seorang pun yang aman dari fitnah. Kita semua tidak aman dari ujian ini. Allah Ta'ala terus akan menguji kita. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Banyak kita sering meminta agar dianugerahkan husnul khatimah. Tapi nanti aja cina gitu. Padahal untuk bisa husnul khatimah tentunya kan harus diusahakan. Harus diusahakan karena tidak ada yang tahu sebelah mana ujungnya. Justru orang yang menunda-nunda ada sampai 17 tahun, 17 tahun, 20 tahun, ke 60 masih lama, mun nyampe 60. Ya. Karena usia tidak ada yang tahu kapan seseorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepadanya. Maka kondisi ini membuat pembahasan terkait pembatal keislaman setelah padahal kita masuk agama Islam ini bukan perkara yang tabu, tapi justru penting untuk kita ketahui. Tadi jangan sampai kita waliyadzubillah terjatuh pada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, bahkan keraguan yang itu ternyata merupakan pembatal keislaman. Karena yang kalau sudah batal, wudu batal, masih ada mungkin wudu lagi. Masih ada mungkin wudu lagi. Kalau Islam batal, murtad, bisa masuk Islam lagi? Bisa. Bisa. Ya. Kalau masih ada umurnya. Dan Allah Ta'ala berikan taufik. Nah, yang banyak terjadi di beberapa wilayah terpencil, sebagian saudara kita itu menggadaikan agama hanya untuk bagian kecil dari dunia saja, diiming-imingi dengan dunia, maka meninggalkan agama Islam. Sehingga diiming-imingi dengan wanita yang cantik, boleh nikah sama saya, tapi ikut agama saya. Dan banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang demikian. Makanya di bagian awal kitab ini muallif rahimahullahu taala mengatakan i'lam. I'lam ini setelah mengucapkan basmalah, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Dan i'lam ini maknanya adalah ta'allam, pelajarilah. Belajarlah. Anna min a'zami nawakidil Islam asyratan.
Di antara pembatal keislaman yang paling besar itu ada 10. Ya, ada 10. Yang disebutkan di sini hanya 10, tapi bukan membatasi. Sebagian ulama bahkan menyebutkan lebih dari 10. Tapi dibatasi itu dengan a'zam, yang paling besar. Ya, yang paling besar, yang paling bahaya, nah ini, yang 10 ini. Ya. Nah, kita mulai dari definisi masing-masing dari istilah tersebut. Nawakid itu jamak dari nakid. Nakid itu artinya pembatal atau perusak. Ya. Nah, nawakid itu jamak dari nakid, artinya pembatal atau perusak. Ya, kata ini ya juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak pintalannya, ya, yang mencerai-beraikan pintalannya setelah ia kuat. Nah, setelah ia kuat. Jadi naqadat artinya mencerai-beraikan, merusak. Ya. Sementara Islam tadi ya, nawakidul Islam. Islamnya ini juga pernah kita pelajari. Islam secara bahasa adalah berserah diri. Secara istilah adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, ya. Menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Walinqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan, ya. Nah, inilah 3 faktor yang membangun Islam. Di Islam itu istislam lillahi bitauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu taat kepada syariat Allah Ta'ala, inqiyadullahu bitta'ah. Tidak cukup dengan itu, mesti juga diiringi dengan wal bara'atu minasyirki wa berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan pembahasan tentang tauhid ini ya sudah banyak kita jelaskan, bahwa diantara misi utama para rasul adalah mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah, ya. Dan ketaatan, ya, itu adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bara'ah minasyirki wa ahlihi, ya. Seseorang itu juga mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, sehingga kita mengenal ada istilah aqidah wala dan baro, ya. Pada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus berlepas diri, ya. Dan kita berlepas diri kepada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, bahkan jika itu termasuk bapak-bapak kita, anak-anak kita, atau keluarga kita. Jika mereka mempersekutukan Allah, maka kita tidak mendukungnya, tidak justru membiarkannya. Semakin kita dekat dengan mereka, dengan hubungannya dekat dengan mereka, maka seharusnya lebih
semangat untuk menasihati mereka, mengajak mereka. Makanya di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu justru malah loyal kepada musuh Allah, tidak mungkin. Ditegaskan lagi, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, pendahulu mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ini adalah baro'ah minasyirik wa ahli. Lalu apa yang dimaksud dengan pembatal keislaman? Nah, pembatal keislaman itu adalah ucapan, keyakinan di dalam hati, perbuatan anggota badan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membatalkan keislamannya. Dari definisi itu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pembatal keislaman itu bisa berupa ucapan, bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan anggota badan. Ada juga yang menambahkan bisa berupa keraguan. Ragu juga ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ya, contoh yang berupa ucapan, mencela Allah dan Rasulnya, mengolok-olok syariat Allah, ini termasuk pembatal keislaman berupa ucapan. Berei gitu ya. Tapi membawa agama Allah Ta'ala dalam candaannya, mengolok-olok syariat, ini bisa masuk ke dalam pembatal keislaman. Ya. Kalau di kita yang sudah biasa itu, namun lingkungannya belum biasa, sering mungkin mendapati ucapan-ucapan kunaon banjir, lihat pakaian kita diangkat sampai di atas mata kaki, atau melihat akhwat yang menggunakan niqab misalnya, sebagian olok-olok mereka itu misalnya, awas ada ninja yang berjenggot, adek tuh cakat-cakat panitia kurban. Nah, ini ucapan-ucapan yang mungkin mereka ucapkan tanpa tidak tahu, padahal itu termasuk olok-olok terhadap syariat, yang nanti insya Allah itu pun dibahas oleh mu'alif di dalam pembatal keislaman di dalam kitab ini, mengolok-olok syariat. Ini berupa ucapan. Ada juga yang berupa keyakinan. Ya, kalau keyakinan mah banyak ya, seperti meyakini ada sesembahan selain Allah gitu. Nah, itu sudah pasti itu termasuk perbuatan yang membatalkan keislaman. Atau meyakini bahwa batu akik tertentu memiliki manfaat, bisa menolak bala,
atau sabuk tertentu yang ada tulisan Arab bisa menyelamatkannya dari musibah. Ini keyakinan-keyakinan. Itu ditambah lagi dengan perbuatan, memakai jimat-jimat. Itu termasuk perbuatan. Diiringi keyakinan tentu. Nggak mungkin cuma pakai saja kalau nggak yakin. Ya. Kemudian yang berupa perbuatan seperti contoh bersujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ini perbuatan. Yang itu bisa masuk kepada pembatal keislaman pelakunya. Meskipun demikian, kita pun akhirnya mesti juga mendudukkan hakikat riddah tadi. Setelah kita tahu Islam itu seperti ini maknanya, Islam itu memiliki pembatal-pembatal, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa keyakinan. Yang itu bisa membuat pelakunya murtad, istilahnya gitu ya, keluar dari agama Islam. Ya. Dan riddah ini mesti diketahui secara umum oleh kaum muslimin, terutama adalah para penuntut ilmu. Makanya kita mesti tahu secara umum apa saja yang bisa menyebabkan kemurtadan. Untuk apa? Untuk menangkal syubhat. Kayak tadi mungkin ketika kita jelaskan, kamu nggak boleh ngobrol kayak gitu. Itu bisa masuk kepada mengolok-olok syariat. Bisa membatalkan keislaman. Oh, gitu ya? Ya, gitu. Ya, mungkin karena mereka tidak tahu. Ya, kalau sama-sama tidak tahu, bagaimana ada yang bisa mengingatkan mereka? Mengingatkan orang-orang yang melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyebabkannya keluar dari agama Islam. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maksudnya dari agama Islam, fayamut, lalu kemudian ia mati, wa huwa kafirun, dan ia dalam keadaan kafir. Yang murtad mati dalam keadaan kafir. Ya, berarti ada kemungkinan kalau ia kembali dan matinya dalam keadaan Islam, itu beda lagi, beda urusan. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, kalau ia murtad kemudian mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang ini batallah amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Meskipun ketika memeluk agama Islam banyak amal solehnya, pas murtad hapus semua. Bayangkan kalau mereka melakukan perbuatan yang itu termasuk pembatal keislaman, tapi ia anteng aja, tidak tahu bahwa amal-amal sebelumnya itu terhapus karena ia melakukan pembatal keislaman. Waliyadzubillah. Ya. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Dan sikap dalam hal ini, ya, dalam terkait tentang pembatal keislaman ini, manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang pertengahan. Nah, yang berlebihan itu mereka akhirnya serampangan di dalam mengkafirkan. Mudah sekali mengkafirkan. Wah, antum kafir, antum musyrik, antum ahlul bid'ah gitu. Tidak demikian semestinya. Nah, ini kelompok yang serampangan. Di antaranya adalah kaum Khawarij.
Khawarij demikian. Yang tidak sepemahaman dengan mereka kafir. Ada yang meremehkan. Meremehkan itu akhirnya mereka berkeyakinan bahwa orang yang sudah ada iman di dalam hatinya, dia tidak mungkin terpengaruhi oleh dosa-dosa. Jadi meskipun ia melakukan dosa besar, meskipun ia melakukan amalan-amalan kesyirikan, itu tidak akan mempengaruhi imannya, tidak. Berarti ia meremehkan dalam hal ini. Oke, selama muslim ada aman lah. Gitu bahasanya. Meremehkan. Nah, ini diantar contohnya adalah kelompok murji'ah. Orang murji'ah demikian. Mereka beranggapan bahwa amal itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Ada kelompok yang ketiga, dan inilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok pertengahan. Mereka meyakini bahwa kufur dan syirik itu ada yang akbar, ada yang asghar, sehingga mereka bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pun tidak langsung menghakimi person pelakunya, tidak. Jadi perbuatannya dihukumi secara umum. Orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka ia kafir. Tapi fulan menyembelih untuk selain Allah, tanya dulu gitu. Antum tahu nggak hukumnya seperti apa? Sudah sampai belum ilmu kepadanya? Ada penghalang atau tidak? Tidak langsung membabi buta, mengkafirkan. Nah, perbuatannya secara umum dihukumi kekufuran, kesyirikan. Tapi misalnya personnya, pelakunya tidak bisa langsung dihakimi kafir sebelum tegak hujjah kepada mereka, dan tidak ada halangan yang menghalangi penghakiman tadi. Dan yang menetapkan hukumnya pun bukan sembarang orang. Ya, yang menetapkan hukum ya hakim, bukan masyarakat umum, bukan. Kalau masyarakat umum ya masing-masing bisa menilai gitu. Dan itu berbahaya. Menuduh saudara sesama muslim kafir itu terancam justru akan balik kepadanya gitu. Ya, akan kembali kepadanya. Oleh karenanya dengan mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kita sedang berada di jalan yang tepat. Dari sisi kita khawatir, dan kekhawatiran ini muncul pada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mah khawatir amalnya tidak diterima, khawatir jatuh kepada kesalahan, ya. Sehingga kekhawatiran ini menimbulkan kehati-hatian dan juga akhirnya semangat untuk terus memperbaiki amal, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal. Beda dengan orang yang merasa aman terus, tenang, amalnya udah banyak, pasti diterima. Nah, orang ini pasti kalau nggak ujub, terus lalai dari ibadah. Nah, tenang, udah banyak tabungannya. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an pernah mengatakan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunahu 'anil khair, sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, tapi aku dulu sering bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa tujuannya? Makhofatan ayyudrikani, karena khawatir keburukan itu menimpa diriku. Aku melakukan keburukan itu tanpa aku sadari. Ini tujuannya. Jadi pelajaran nawaqidul Islam ini adalah tujuannya seperti itu. Kita mempelajari mana ini yang membatalkannya agar tidak dilakukan.
bukan dipelajari untuk dilakukan. Kita mempelajari, oh ini batal dengan ini, nanti jangan dilakukan. Makhafatan ayyudrikan. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Kalau tidak tahu, ini bisa jadi penyakit. Wa shifa'uhu amrani. Dan obatnya itu ada dua. Fit tarkibi muttafiqani. Yang digabung menjadi satu. Nasun minal Qur'an au min sunnatin, yaitu nas dari Al-Quran atau dari as-sunnah. Ya, ini obatnya. Obatnya yang pertama adalah nas dari Al-Quran dan sunnah, dalil, ilmu. Kemudian watabibun dzakal alimur rabbani, dan dokternya adalah seorang alim yang mendalam ilmu agamanya. Jadi kalau tahu obatnya tapi nggak tahu kadarnya, bisa jadi overdosis. Jadi tahu dalilnya, tahu nasnya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi perlu juga bimbingan dari ulama, orang yang berilmu, agar obatnya pas, gitu. Obatnya pas. Oleh karenanya, insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu demi satu setiap pembatal keislaman yang oleh mu'alif disebutkan di sini ada 10. Ya, mudah-mudahan nanti ini memberikan bekal bagi kita semua untuk membersihkan diri dari keburukan-keburukan tersebut, gitu, dan juga menjaga diri dan keluarga kita dari kemungkinan terkena fitnah baik syubhat maupun syahwat yang bisa menjerumuskan kepada pembatal-pembatal keislaman. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.